angka kematian ibu di Indonesia belum turun secara signifikan dan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain faktor medis, faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kesehatan dan budaya juga berkontribusi pada angka kematian ibu akibat melahirkan. Kebijakan dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan tolak ukur dalam menilai status kesehatan di suatu negara. Apabila AKI dan AKB-nya kecil, maka bisa dikatakan status kesehatan negara tersebut baik. Begitupun sebaliknya, apabila AKI dan AKB-nya tinggi di suatu negara, maka hal tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Di Indonesia, kematian ibu dan bayi merupakan suatu masalah. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai program prioritas nasional. Hal ini tercantum dalam target RPJMN 2020-2024, yang dimana pemerintah menargetkan penurunan AKI 183 per 100.000 kelahiran hidup, penurunan AKN 10 per 1000 kelahiran hidup, dan penurunan AKB 16 per 1000 kelahiran hidup. Persalinan di rumah dan ditolong oleh dukun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Data Riskesdas 2010 memperlihatkan bahwa sebanyak 55,4% persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan sebanyak 43,2% persalinan dilakukan di rumah. Pada kelompok ibu yang melahirkan di rumah, ternyata terdapat 51,9% yang ditolong oleh bidan dan sebanyak 40,2% yang ditolong oleh dukun. Kondisi ini masih diperberat dengan adanya beberapa faktor risiko, yaitu 3 terlambat. Yang pertama, terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk transportasi, dan terlambat menangani. Faktor risiko selanjutnya yaitu 4 terlalu, yang dimana melahirkan terlalu muda, di bawah 20 tahun, melahirkan terlalu tua, di atas 35 tahun, melahirkan terlalu dekat, jarak melahirkan kurang dari 2 tahun, dan melahirkan terlalu banyak, lebih dari 4 kali. Apa dampak dari masalah ini? Dampak dari masalah ini, jika seorang ibu meninggal saat hamil atau pada saat proses persalinan, kerugian langsung yang harus ditanggung sebanyak 4.119 US dollar atau setara dengan 55 juta rupiah. Apabila seorang ibu meninggal saat tua, kerugian langsung yang harus ditanggung yaitu sebanyak 370 US dollar atau setara dengan 5 juta rupiah. Apa alternatif kebijakan dari masalah ini? Pentingnya peran pemerintah daerah bukan hanya berlaku di Indonesia saja, melainkan juga di seluruh dunia. Pemerintah daerah merupakan tenaga dan energi perubahan, sehingga membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga berbagai upaya terobosan telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Takalar menginisiasi program kemitraan bidan dan dukun pada tahun 2007, yang dimana program ini secara umum berupaya mengalihfungsikan peran dukun bayi atau dukun beranak dalam persalinan tradisional kepada perawatan bayi dan ibu pasca melahirkan. 3 tahun berlalu, program KBD ini diperkuat melalui payung hukum Peraturan Daerah Nomor 2/2010. Adanya jaminan hukum melalui peraturan daerah secara perlahan ikut mendorong bidan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga pada tahun 2012 di Kabupaten Takalar tidak ditemukan lagi insiden kematian ibu. Upaya terobosan berikutnya yaitu Dinas Kesehatan Kapuas Hulu dengan program Madu Bulin, Masyarakat Peduli Ibu Bersalin. Madu Bulin ini untuk menurunkan angka kematian ibu, yang bertujuan meningkatkan peran serta keluarga masyarakat, aparatur desa, dan tokoh masyarakat terhadap ibu hamil dan ibu bersalin. Setelah program ini diterapkan, jumlah kematian ibu di Kapuas Hulu menurun dari 14 orang pada tahun 2015 menjadi 2 orang pada tahun 2017. Meskipun pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 3 orang.
Di Indonesia sendiri, Kemenkes menerapkan 4 strategis operasional, yang dimana peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola. Dari berbagai upaya-upaya terobosan yang telah dilakukan oleh Kemenkes dan para pemerintah daerah, di sini dapat dilihat pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Semakin responsif atau tanggap suatu pemerintah daerah, maka penurunan angka kematian ibu akan semakin mudah dicapai. Dan juga dipengaruhi dengan sistem informasi atau pencatatan kejadian kematian ibu yang baik. Sangat membantu dalam pemerintahan untuk menentukan langkah kebijakan yang sesuai dengan masalah yang ada dan dalam penurunan target angka kelahiran ibu dapat tercapai. Upaya serta terobosan dalam mencapai target angka penurunan kematian ibu tidak tercapai kecuali ada keterlibatan dan saling kerjasama antara multisektor dan dukungan dari masyarakat sekitar.